kembali lagi di Suara Dialog bersama Sang Juara. Saat ini saya lagi Nisam Putri Sabila. Oke, di Suara episode kali ini kedatangan seorang bintang tamu istimewa nih teman-teman, yaitu seorang mahasiswa keren dari Universitas Negeri Yogyakarta. Langsung saja kita sapa nih Mas Angga. Halo Mas Angga, apa kabar? Halo, selamat sore Nisam dan teman-teman semuanya. Ya, selamat sore juga Mas Angga. Oke, semoga Mas Angga Ya, sehat ya selamat di sore. sana. Ya, biar Ya, di era gempuran pandemi ini semoga tidak meleot ya. iya, sudah tidak pandemi lah insya Allah. Iya, insya Allah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi-sesi tanya-tanya nih, kita kenalan dulu lebih dalam sama Mas Angga karena tak kenal maka tak sayang ya. Oke, Mas Angga, kita kenalan dari nama lengkap, terus prodi, terus makanan favorit, minuman favorit, boleh nih disebutkan sama Mas Angga. Silahkan Mas Angga. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman. Jadi berantakan lagi rambutnya. Perkenalkan, nama saya Dinasti Hanggara Praja. Saya mahasiswa aktif di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Lagi ngambil prodi pendidikan bahasa Inggris. Sekarang sudah semester 4 dan hari ini kebetulan diajak sama Kak Nisam di sini buat ya mungkin ngobrol sedikit ya, kurang lebih mengenai ISMA ya kemarin ya Kak Nisam ya. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Currently sekarang lagi di Jogja. Dan ya, alhamdulillah ya under the weather dikit sih, cuman ya alhamdulillah masih bisa di sinilah untuk menemani teman-teman. Oke, seneng banget nih pasti teman-teman bisa bicara langsung tentang ISMA sama yang udah lolos seleksi nih. Oke, for your information aja, sekilas info nih kalau Mas Angga ini salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang lolos seleksi ISMA tahun 2022 ini di University of Glasgow, Scotland ya, Mas? Ya, betul. Tadi lupa untuk menyampaikan ya. Iya, Ya. tahun ini alhamdulillah saya lulus sebagai salah satu award di ISMA. ISMA itu kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award atau Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Itu program dari Kemendikbud dan alhamdulillah saya tahun ini diberikan kesempatan untuk bisa belajar selama 1 semester di University of Glasgow, Scotland, UK. Oke, keren banget nih. Pokoknya Mas Angga ini tidak kaleng-kaleng ya. Saya tidak sia-sia mengundang Mas Angga ini. Oke, karena IISMA ini merupakan program unggulan dari Kemendikbud ya pastinya karena bertaraf internasional. Pasti teman-teman juga pengen tahu nih tentang IISMA ini. Pasti beberapa mahasiswa di luar sana dan juga camaba-camaba yang terlihat sangat semangat ini pengen tahu nih tentang IISMA gitu. Nah, dari itu Mas Angga boleh nih kasih tahu tentang alur pendaftarannya, terus syaratnya, terus proses seleksinya kayak gimana nih biar teman-teman semua tahu nih. Tuh. Oke, ISMA ya. Mungkin sedikit mengulang lagi ya, tadi sedikit udah disinggung di awal. ISMA itu kepanjangannya dari Indonesian International Student Mobility Award. Itu salah satu program dari Kemendikbud di bawah Kampus Merdeka Belajar. Kalau teman-teman tahu, salah satu programnya itu adalah ISMA. Dan apa sih itu ISMA? Well, gampangnya itu adalah teman-teman nanti bisa dapat kesempatan kalau lulus itu untuk belajar selama 1 semester di universitas di luar negeri sesuai pilihan teman-teman. Seperti itu. Untuk alur pendaftarannya, sebenarnya bisa dicek aja teman-teman di Instagramnya itu ada ISMA RI, ya isma.ri, itu paling up to date itu di situ. Dan biasanya itu ada masanya sendiri sih, nanti biasanya mungkin bisa sambil tanya ke univnya masing-masing ya, karena personally kalau tahun kemarin itu juga kayak dapat informasi gitu, nggak yang kayak mencari sendiri, mencarinya kapan seperti itu. Jadi either bisa coba klik ke Instagramnya aja langsung gitu di isma.ri,
IISMA ya, tulisannya I-nya 2, atau mungkin tanya ke kantor internasional dari universitas teman-teman gitu. Kadang ada juga yang memfasilitasi untuk ISMA gitu. Dan apalagi, mungkin persyaratannya sedikit itu adalah of course mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif di universitas di Indonesia, nggak harus negeri, yang swasta pun juga bisa. Dan minimal itu sudah semester 4. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih semester 1, semester 2, semester 3, nanti bisa dipersiapkan dulu karena ada yang perlu dipersiapkan gitu. Nggak bilang banyak, cuman ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Dan minimal untuk bisa daftar ISMA itu adalah dari semester 4. Seperti itu. Sudah menjawab belum ya tadi ya? Kanisa, ada lagi nggak tadi pertanyaannya? Oh, yang tentang seleksi, Mas, gimana nih? Proses seleksinya mungkin bisa diceritakan. Oke, proses seleksi itu yang pertama itu seleksi berkas. Sebenarnya agak mirip, sorry, sebenarnya agak mirip-mirip dengan seleksi beasiswa ya. Pertama itu ada seleksi berkas, jadi semua berkas yang nanti diperlukan itu silakan disubmit sesuai waktu waktu bisa disubmitnya. Agak banyak sih berkasnya, mungkin nanti sebenarnya bisa dicek sendiri aja nanti, dan setiap tahun kayaknya agak berbeda seperti itu. Selain berkas-berkas kayak misalnya apa ya, transkrip nilai itu ya, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester terbaru yang ada, dan itu in English. Terus ada beberapa dokumen tambahan. Itu dulu cari tahunya di mana? Cari tahunya di web ISMA-nya itu sendiri. Nanti ada list yang harus disiapkan. Mereka udah ada template-nya, nanti tinggal diubah aja, disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Terus selain dokumen-dokumen itu juga harus menyiapkan esai. Nah, harus menyiapkan esai itu pertanyaannya nanti juga ada dari sana. Jadi esainya itu modelan menjawab pertanyaan basically gitu. Misalnya modelan menjawab pertanyaan, nanti pertanyaannya juga dari sana, akan ada listnya. Dan yang terakhir itu adalah EPT atau English Proficiency Test. English Proficiency Test ini apa? Basically itu adalah TOEFL, IELTS ataupun Duolingo English Test. TOEFL yang diambil yang bisa disubmit itu yang apa? Yang IBT ya. Kalau TOEFL ITP itu nggak bisa. At least tahunku sekarang hanya bisa 3 itu, TOEFL IBT, IELTS, dan Duolingo English Test. Nah, itu untuk seleksinya. Untuk seleksi berkas, setelah itu kalau misalkan lulus seleksi berkas, itu nanti ada seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, that's basically it sih. Seperti itu. Nunggu pengumuman. Iya. Oke, keren banget ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga udah dapat pencerahan nih mengenai seleksi dan juga syarat-syaratnya. Boleh nih dipersiapin juga. Dan untuk teman-teman yang di universitas swasta ya tadi juga jangan minder, juga boleh ikut ya Mas Angga ya. Bisa. Nggak boleh minder pokoknya. Ada. Ya semuanya bisa kok ikut di ISMA ini. Oke. Setelah itu nih Mas, setelah mengerti tentang pendaftarannya, terus syaratnya, terus seleksinya, ada nggak sih tentang tips khusus dari Mas Angga, mungkin dari persiapannya, terus strategi biar lolos, terus proses belajarnya gimana nih Mas Angga? Oke, kalau ngomongin proses belajar, sebenarnya aku lebih nyaman buat ngomong itu disesuaikan dengan teman-teman sendiri ya, gitu. Jadi nggak harus ngikut dengan satu sistem belajar, dan aku pun juga kayak menyesuaikan dengan diriku sendiri, enaknya seperti apa buat belajar seperti itu, karena beda-beda ya. Orang ada yang belajar, misalkan di TOEFL gitu, belajar TOEFL ada yang harus les dulu gitu kan, les berapa bulan. Ada juga yang belajar otodidak pun cukup gitu. Jadi all I'm saying is dipersiapkan aja, kalau bisa itu sedini mungkin gitu, secepat mungkin, karena sebenarnya kurang lebih persyaratannya itu setiap tahun, at least 2 tahun ini tuh nggak terlalu beda gitu kan. Jadi dipersiapkan dulu, terutama untuk English Proficiency Test-nya.
Karena apa? Karena nanti kalau untuk mendekati dekat-dekat deadline ya, belajar dari pengalaman saya itu pasti akan rame, pasti. Mau daftar yang paling cepat aja gitu, untuk kalau udah mendekati deadline pasti udah banyak juga, karena itu se-Indonesia gitu loh, se-Indonesia itu ikut program itu dengan sekarang marketingnya yang sudah sangat luar biasa sekali ya, itu kan banyak kan pasti yang minat banyak, yang belum tes juga banyak, pasti kan bakal ya semua menyerbu jadi satu gitu, pasti akan kayak gitu. Kemarin juga seperti itu. Aku tes IELTS kemarin itu tunggu-tungguannya ya sama itu. Isma ya Mbak, iya Isma, oh iya benar gitu kan. Terus dipersiapkan juga bahasa Inggrisnya gitu ya, karena esainya bahasa Inggris, wawancaranya dalam bahasa Inggris, full in English, dan nanti ke luar negeri pun juga akan pakainya bahasa Inggris gitu kan. Masa mau ngangong-ngangong gitu kan pakai bahasa Inggris, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Alhamdulillah lulus. Kalau udah lulus nanti di sana nggak bisa ngomong ya waalaikumsalam gitu kan. Jadi ya dipersiapkan, dibiasakan untuk ngomong dengan bahasa Inggris. Terus juga untuk esai juga bisa disiapkan. Mungkin belajar dulu cara menulis esai yang baik gimana, atau mungkin bisa oret-oretan dengan esai dari tahun lalu gitu kan, questionnya apa dari tahun-tahun sebelumnya, itu bisa dibuat dulu, apakah sudah bagus, terus bisa di proofread dulu ke dosen ataupun ke teman ataupun ke ada mentor mungkin misal, bisa seperti itu, bisa di proofread dulu udah bagus apa belum ya, apa yang perlu di bagusin lagi gitu. Kalau saya dulu proofreadnya ke siapa, ke dosen gitu. Kalau saya ke dosen writing kebetulan. Jadi udah bagus mananya ya, jadi yang kurang di mana gitu. Jangan terus jangan ini. Banyak orang yang mungkin agak penting juga, jangan minder ya. Jangan minder teman-teman. Jadi kalau emang kepengin buat ikut ISMA, jangan takut gagal, maksudnya ikut dulu aja. Ikut dulu aja, semuanya dipersiapkan dengan sebaik mungkin, jangan kayak oh itu ikut ISMA, oh anak yang itu ikut ISMA, nggak mau lah nanti nggak kedaftar, lalalala seperti itu. Karena jujurnya jalurnya itu bukan jalurnya banyak ya, malah negatif konotasinya. Kayak caranya buat masuk itu apa ya, tetap you will still going to have a chance gitu. Pasti akan ada harga jualnya gitu selama bisa dijual dengan baik gitu. Ya di esainya seperti apa, nanti kalau misalkan lolos wawancaranya seperti apa, seperti itu mungkin nilainya juga. Itu jadi ya nggak usah minder dulu gitu, nggak usah minder duluan. Aduh takut nggak ketampa lah, gimana caranya mau nggak ketampa kalau nggak daftar gitu kan gampangnya gitu. Jadi ya udah daftar dulu aja, kalau misalkan belum elek-eleknya belum masuk gitu, ya udah nggak apa-apa gitu loh, at least udah mencoba gitu kan. Ya kalau peribahasanya ya, peribahasa a shot you never take itu a shot you will 100% lose gitu loh. Kalau kesempatan yang tidak diambil itu 100% kesempatan yang akan gagal gitu loh. Kalau diambil bisa 50-50 kan gitu. Jadi nggak usah minder dulu. Oke, daftar. Dilihat baik-baik deadline-nya kapan, manut sama deadline, jangan aneh-aneh seperti itu. Apa ya, manut aja sama sistem gitu, karena yang daftar itu se-Indonesia dan kamu tidak akan diistimewakan gitu. Maksudnya kalau oh maaf saya salah tulis alamat gitu, waalaikumsalam gitu kan. Jadi yang teliti juga gitu loh. Jadi karena sistemnya nggak akan, ya mungkin mereka akan membantu, but at the same time jangan jangan sepenuhnya berpangku tangan kepada mereka gitu loh. Harus aktif juga, harus bisa mandiri juga, karena terutama ya ini sekarang lagi pre-departure, itu memang harus mandiri sekali, semua awardee harus benar-benar mandiri ya, informasi nyari sendiri. Jadi dibiasakan dari awal seperti itu sih, jangan minder, dipersiapkan dengan baik, khususnya untuk English Proficiency Test-nya itu dipilih mau yang mana dari ketiga itu, diketahui juga, maksudnya cari tahu juga univnya yang pengen kalian ikutin itu apa, yang pengen kalian daftarkan itu apa, apakah course yang diberikan di sana itu bisa di transfer kredit apa enggak. Jadi harus
bisa komunikasi yang baik dengan pihak kampus, terus berapa minimal skor dari IPT-nya gitu kan. Misalkan IELTS sekian, Duolingo sekian, TOEFL sekian gitu. Ada kampus yang tidak menerima Duolingo juga, hanya menerima TOEFL ataupun IELTS. Jadi itu diperhatikan lagi ya, diperhatikan. Jangan sampai kampusnya nggak menerima Duolingo, teman-teman submitnya cuma Duolingo gitu, ya udah waalaikumsalam gitu kan. Pasti juga akan ada teman-teman yang lain yang akan nyalip gitu kan kalau sampai salah seperti itu. Agak krusial. Jadi apa ya, hati-hati, maksudnya hati-hati, hal-hal detail itu jangan sampai kelewat seperti itu. Waktunya itu nggak panjang tapi juga nggak pendek gitu, jadinya sebisa mungkin secepatnya gitu. Dan jangan, terutama untuk itu tadi ya, IPT itu jangan belakangan, karena nanti kalau belakangan biasanya nanti semua mundur gitu. Karena IPT itu agak awal gitu, dan kadang kalau dari pengalaman saya dulu itu kampus baru mau tanda tangan dokumen yang tadi ada di awal itu setelah ada English Proficiency Test dulu gitu. Jadinya sebenarnya beda-beda tergantung kampusnya, tapi ya kalau bisa dari lebih awal itu akan sangat jauh lebih baik, dan akan apa ya, teman-teman nanti nggak akan sepusing itulah gitu nanti kalau udah mepet-mepet gitu. Itu sih. Oke, gitu ya dari Mas Angga. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar mau ikut IISMA nih, pokoknya jangan minder. Terus semuanya itu harus disiapin di awal-awal ya, karena kalau memang akhir-akhir itu kadang sering pasti sistemnya nanti error, terus pasti Ya, tes-tesnya itu betul. antri-antri kayak gitu ya. Pokoknya harus disiap-siapin dari awal-awal, juga harus yakin dan harus mau belajar lebih pokoknya. Karena ini kan taraf internasional, bukan lagi nasional yang apa ya, pokoknya kita harus banyak belajar gitu, apalagi di bahasa Inggrisnya juga kayak gitu ya Mas Angga ya. Oke, kalau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang sepertinya kayak kebalik gitu. Saya ingin bertanya tentang apa sih motivasi Mas Angga untuk ikut IISMA ini, dan apa yang membuat Mas Angga benar-benar bertekad untuk pengen banget lolos di IISMA ini? Oke. Sebenarnya ini jawabannya simpel ya untuk aku. Bukan apa ya, dan bukan jawaban yang grandeur gitu. Honestly, alasanku daftar ISMA apa, supaya bisa keluar negeri gitu loh. Bisa keluar negeri aja gitu kan. Malah sih udah seumur hidup ini nggak pernah keluar negeri gitu kan. Jadi ada program, dan lihat peluang, oke, pilih kampus, oke, ya udah gas aja gitu kan. Dan gratis pula kan, kayak semua itu ditanggung oleh Kemendikbud, dan lumayan generous juga gitu kan untuk tanggungannya dari mereka. Jadi kenapa enggak gitu sih. Ya mungkin selainnya seperti itu ya, pengen belajar ke luar negeri, of course, lalala seperti itu, tapi ya mainly pengen keluar negeri. Dan keluar negeri gratis. Ya, keren banget ya, ke luar negeri gratis ya, bener banget sih Mas. Sebenarnya untuk ISMA ini memfasilitasi kita untuk belajar ke luar negeri gratis juga, emang bener nih, bener pokoknya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih Mas acara wawancara kita, boleh nih Mas Angga memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang nonton di acara di Juara ini, boleh nih Mas Angga kasih kata-kata penutupnya. Oke, mungkin aku mau nambahin lagi ya untuk tadi. Kita pun ke luar negeri itu kapasitinya kan as a student gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan, tugas tidak langsungnya kita itu agak mirip sebagai seorang duta sebenarnya kan. Tapi kan kalau duta itu benar-benar apa ya, ada satu apa ya bahasanya, kayak ada satu instansi yang membelakang kita, kita ada gitu kan instansinya Indonesia dan Kemendikbud, tapi persennya itu detailnya ya kita memang bukan sebagai duta, but at the same time juga sebagai duta gitu. Jadi memang ya posisi yang menarik menurutku gitu, nggak rumit sebenarnya, cuman memang menarik gitu. Jadi memang ada message harus kita
berikan nanti di sana gitu loh, selaku orang-orang Indonesia gitu yang sudah diberikan kesempatan oleh negara buat keluar negeri gitu. Kalau boleh pesan, sebenarnya apa ya? Ini aja sih, jangan takut duluan buat mencoba gitu. Nggak hanya di ISMA sih gitu. In your daily life gitu, nggak usah takut untuk mencoba gitu, karena yang tadi sudah dibilang kayak kesempatan yang nggak diambil itu 100% kesempatan yang nggak 100% kesempatan yang gagal gitu kan. Jadi nggak usah takut buat mencoba, termasuk buat ISMA ini. Tapi kalau ini nggak usah mikir tapinya gitu, nggak usah mikir tapinya, pasti daftar dulu aja, silakan dipersiapkan dengan baik gitu. Tapi lebih baik lagi kalau memang ada niatnya gitu, ada niatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu. And hopefully ya bisa menjadi bagian, teman-teman bisa jadi bagian dari ISMA awardee ya gitu in the future, and I'll be happy to kalau apa yang aku omongkan sekarang ini bisa menginspirasi teman-teman buat bisa join ISMA di tahun depan gitu. Nggak usah ragu sama nilainya segini, aduh nggak bisa bahasa Inggris, banyak sekali kalau dipikirkan. Pastikan ragu itu nggak akan selesai. Jadi nggak usah ragu, tapi diingat juga harus mau belajar. Gitu sih. Oke, itu kata-kata dari Mas Angga harus kita simpan ya. Yang penting kita harus berani mencoba. Pokoknya kesempatan yang tidak diambil itu kesempatan yang gagal ya Mas Angga. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan terlalu banyak alasan. Pokoknya coba aja, gagal atau berhasil itu kan urusan belakangan ya. Gitu. Oke, keren banget nih Mas Angga. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Angga yang udah mau hadir dan juga memberikan inspirasi dan pencerahan untuk teman-teman semua ya. Oke, untuk Mas Angga juga semoga nanti lancar ISMA-nya di luar negeri sana, terus kuliahnya di sini juga lancar sampai wisuda, pokoknya semuanya lancar ya Mas Angga, amin. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman di Suara hari ini yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama Mas Angga, dan juga sampai jumpa di Suara episode selanjutnya. Dadah.